bisa dimulai ya pelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ketua kelasnya siapa? Bayu ya. Silakan disiapkan, kita berdoa dulu. Persiapan doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani hukman wa imama. Maulaya sholli wa salim daiman abada bika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi durja safa'atuhu likulli haulin minal awalil muqtalimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana mamma ya wasi'al karami. Terima kasih. Berdoa tadi salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengecek kehadiran, ada temannya yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa anak yang masuk hari ini? Ruman sama Dika. Ada lagi? Ya, saya absen dulu ya. Ruman, kenapa enggak masuk? Ada yang tahu? Mboten. Enggak ada yang tahu. Alfa berarti ya? Kemudian siapa tadi? Ilham. Ilham? Ada yang sudah jenguk Ilham? Belum. Kenapa nggak dijenguk temannya? Belum sempat. Ya, nanti kalau pulang sekolah ya, kita bareng-bareng kita tengok Ilham bagaimana kondisinya yang sekarang ya. Selain Ilham, terus tadi, oh iya tadi ada yang sakit siapa tadi? Dika, Mahardika ya. Iya, Mahardika berarti ada 3 anak
untuk hari ini yang tidak masuk ya, dengan alasan yang pertama Ruman Alfa nggak ada keterangan, kemudian Ilham sakit ya. Sudah berapa hari Ilham sakitnya? Sudah lama. Loh, sudah lama berarti harus dijenguk anak-anak ya. Kemudian kalau Mahardika baru tadi pagi ya, yang izin pulang tadi ya. Oke. Baik. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, sudah dipersiapkan buku tulisnya? Sudah. Ada yang nggak bawa buku tulis hari ini? Ada. Kenapa nggak bawa buku tulis, Le? Halo? Siapa yang nggak bawa buku tulis hari ini? Ada yang nggak bawa buku tulis? Acungkan tangan. Oh, hilang. Ada yang hilang bukunya. Kemudian ada yang ketukar pelajarannya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti sebelum pulang silakan dicek dulu ya, bukunya apakah sudah sesuai dengan yang dibawa ketika berangkat sekolah ya. Kecuali kalau yang ada tugas dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya, bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, untuk yang kedua tentang buku tulis, sudah dikasih nama semuanya? Sudah ya, jangan sampai ketuker atau belum ditulisi namanya, sehingga Bapak Ibu guru ketika melakukan penilaian, loh ini bukunya siapa? Nah, jangan-jangan nilainya sampean ya, nilai anak-anak yang sudah dapat 90 ketuker dengan temannya yang dapat 75. Nah, kan itu sayang sekali ya, karena tidak diberi nama. Jadi Bu Guru harapkan sampean menulisi namanya sesuai dengan bukunya masing-masing ya. Kemudian mengecek bukunya ketika mau atau akan pulang. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, siap. Untuk hari ini kalian memang sudah siap untuk belajar IPS ya, Nak ya? Siap. Buktinya sama sudah datang ke sini, sudah bawa buku ya, meskipun tadi ada beberapa yang ketinggalan Bu, karena mungkin tadi malam belajarnya terlalu serius ya. Jadi ketika pagi-pagi sudah dilihat loh kok nggak ada tiba-tiba di sekolah bukunya. Nah, seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi ya, Nak ya. Ya, baik. Untuk materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang apa? Bab 1 tentang apa? Bab 1 tentang apa? Tentang benua ya. Sekilas ya, kita ulang materi yang kemarin ya. Kita tinggal di benua apa, anak-anak? Benua Asia ya, benua Asia yang kita tinggali. Jadi penduduk yang paling banyak itu berada di benua Asia. Nah, berarti kita harus bersyukur untuk yang kedua kali ya, karena kita bisa tinggal di benua Asia ya, di mana benua Asia ini salah satu negara kita ada di sini yang termasuk dalam negara ASEAN ya, ASEAN gitu ya. Kalau dilihat dari letak negara Indonesia, masih ingat secara astronomis Indonesia terletak di angka berapa, Pak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6. Ada yang tahu? Yang laki-laki? Ada yang tahu yang laki-laki? Sudah lupakan? Kemarin yang terakhir sudah dikasih soal sama Bu Guru kemarin, PR-nya sudah dikerjakan apa belum? Sudah, tapi sekarang masih lupa ya. Saya ingatkan lagi anak-anak. Jadi Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara ya, sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya, sehingga di Indonesia beriklim tropis. Betul sekali, mengalami 2 musim. Musim apa, Rek? Mengalami 2 musim, yaitu musim hujan sama musim kemarau ya. Baik, berarti sudah saya ingatkan lagi materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini ya, kita akan mempelajari bab 2 ya. Bab 2 itu tentang apa, Nana? Bab 2 tentang apa, Widi? Bab 2 tentang apa?
Bab 2 tentang apa, ayo? Iya, betul sekali. Perubahan sosial budaya dan globalisasi, ya. Untuk hari ini kita akan membahas seperti itu. Anak-anak tegang? Tegang ya? Tegang? Oke, kita tepuk tangan bareng-bareng anak-anak supaya bisa menghilangkan ketegangan kita. Kasih obat untuk kita semuanya ya. Karena kita sudah hebat, sudah luar biasa ya. Masih ingat dengan tepuk kita? Masih, oke. Kita lakukan tepuk kita dulu ya, biar kita tambah bersemangat. Tepuk kita. Teriaknya mana? Ayo jangan lupa ya. Setelah tepuk baru oi, gitu ya. Oke, kita ulangi. 2 kali tepuk kita. Sip ya. 3 kali tepuk kita. Wes ya, semangat ya. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Halaman berapa? Bab 2 ada di halaman berapa? Iya, 85 ya. Ya, untuk di halaman 86 silakan, di situ ada peta konsep. Ya, peta konsepnya judul yang atas. Nah, kira-kira dari peta konsep yang ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Ajeng mau menjelaskan? Sekarang mungkin? Untuk peta konsep? Ya, peta konsep yang di halaman 86 tinggal dibaca saja, Nduk. Silakan. Berdiri boleh? Boleh berdiri, Nak? Boleh. Silakan, Nduk. Iya. Ini peta konsepnya tentang perubahan sosial budaya mengenai globalisasi, melakukan upaya dan dari globalisasi mendapatkan dua dampak, positif dan negatif. Iya. Globalisasi mengenai budaya, komunikasi, ekonomi, iptek. Iya, bagus sekali. Terima kasih karena sudah mau menjelaskan dari peta konsep yang ada, anak-anak ya. Jadi kalian harus mau berani tampil ya, seperti teman kita Sekar barusan ya. Jadi kita harus berani ya, berani karena benar ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yang ini. Silakan dilihat. Terlihat sudah ya? Ya, yang pertama, setelah mengamati video. Nah, habis ini berarti sama Bu Guru ditayangkan sebuah video ya. Kemudian dan gambar, peserta didik diharapkan mampu memisahkan pengertian perubahan sosial dan perubahan budaya dengan benar. Ya, karena tadi di awal judulnya ada tulisannya apa, Nana? Perubahan sosial budaya. Nah, Bu Guru bermaksud supaya kalian bisa mendefinisikan lebih luas lagi, makanya harus dipisahkan ya. Jadi harus dibedakan ya. Pengertian perubahan sosial itu yang bagaimana, kemudian pengertian dari perubahan budaya itu yang bagaimana. Nanti sampean saya kasih LKPD, jadi ada lembar ya. Habis ini silakan membentuk kelompok ya. Kita membentuk kelompok ya, karena dengan kelompok ini dengan harapan ya supaya pembelajaran kita ini lebih efektif ya, lebih maksimal ya. Biasanya kalau malu atau takut tanya kepada gurunya, nah nanti dengan temannya jangan malu-malu, jangan takut-takut, bisa tanya ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa ditularkan dengan merata seperti itu ya, Nak ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama yang ini tadi ya, mengamati video dan gambar, peserta didik diharapkan mampu memisahkan pengertian perubahan sosial dan perubahan budaya dengan benar. Tujuan kita yang kedua, Torik bisa dibacakan silakan dibacakan. Bisa dibacakan yang ada di papan. Yang di papan di atas yang nomor 2 silakan dibacakan Iya, jadi tujuan kita yang kedua adalah memerinci. Ya, memerinci dari gambar yang ada ya. Gambar-gambar yang ada ini termasuk perubahan sosial atau perubahan budaya. Oke.
Nih ya, saya jelaskan dulu, Bu Guru jelaskan dulu ya. Silakan dilihat di papan slide yang sudah ada ya. Menurut Kingsley Davis dalam Sujono Sukanto tahun 2014 ya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja ya, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan yang lainnya ya, yang tidak disebutkan di pengertian yang ini ya. Terjadi perubahan dalam masyarakatnya ya. Kemudian ini, sedangkan perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya diantaranya adalah perubahan dalam hal alat transportasi, kemudian alat-alat komunikasi, serta perubahan pada bidang yang lain. Kira-kira dari dua pengertian yang ada, apakah sudah difahami antara pengertian perubahan sosial dengan perubahan budaya? Sudah difahami apa belum? Sudah sekilas ya nak ya. Nah, karena sesuai dengan tujuan yang pertama, kalian harus mengamati video yang ada ya. Berarti sekarang silakan membentuk kelompok terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang dulu katakan tadi. Silakan berhitung dulu. Nah, sesuai dengan yang sudah anak-anak sebutkan ya, silakan sekarang bergabung kelompok 1 dengan angka 1, kelompok 2 dengan angka 2, kelompok 3 dengan angka 3, dan seterusnya. Silakan. Silakan. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita lanjutkan dengan tayangan video ya. Tayangan video yang pertama tadi mempelajari tentang apa anak-anak?
Perubahan sosial budaya ya. Silakan dilihat dulu di papan slide-nya yang ada. Kita akan menyaksikan tayangan. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, rajin belajar dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara kondisi sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Kita ambil contoh di daerah kita sendiri ya nak. Nanti gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar Museum Kota Langsa beberapa tahun yang lalu. Dan gambar yang kedua adalah keadaan Museum Kota Langsa saat ini. Jadi tampak lebih menarik ya. Begitulah masyarakat, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Manusia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, baik yang tua atau yang muda. Semua pasti akan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Termasuk keadaan sekarang, adanya pandemi COVID-19, di mana kebiasaan kita terus berubah, yaitu menjadi kebiasaan baru. Jika kita keluar rumah, wajib memakai masker, di mana sebelumnya hal ini jarang kita lakukan. Dicermati videonya, silakan. Dari perubahan sosial. Yuk kita kupas tuntas apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang mengikuti perubahan sosial sekaligus perubahan budaya. Perubahan sosial Coba ke sana dulu biar bisa lihat videonya. Yuk. Nah, ini geser. Sudah. Gimana ya? Oh, iya. Silakan dicermati dulu biar nanti bisa menjawab untuk LKPD-nya. Contoh perubahan sosial yaitu perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma, serta perubahan peran perempuan dan laki-laki. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa kasar manusia. Hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Dari beberapa contoh tersebut terlihat bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun yang harus diingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam bentuk ataupun jenisnya. Sekarang kita bahas ya satu persatu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya tersebut. Perhatikan grafik bentuk-bentuk perubahan sosial budaya berikut ini. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya. 1. Perubahan lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat.
Contoh perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah-olah tidak mengalami perubahan. 2. Perubahan cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat, dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya. Pada dasarnya, perubahan ini dapat terjadi baik direncanakan atau tidak. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. 1. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contoh, perubahan model rambut ataupun model pakaian. 2. Perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contoh, industrialisasi. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan dilihat dari perencanaannya. 1. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh, pembangunan jalan, jembatan, dan pembangunan lainnya. 2. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam, seperti terjadinya banjir, gempa bumi, ataupun gunung meletus, dan sebagainya. Bencana tersebut akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Sampai di sini dulu ya nak, materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, berarti sudah ya. Setelah menyaksikan video ya, tadi dijelaskan tentang perubahan sosial budaya, kemudian dijelaskan juga bentuk-bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Sudah diterima LKPD-nya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang berarti posisinya kembali lagi untuk ke kelompoknya ya. Posisinya kembali lagi ke kelompoknya. Silakan dilihat ya. Setelah saya bagikan LKPD, sudah mengamati video. Nah, berarti sekarang langkah yang kalian lakukan itu adalah menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Guru bagikan ya. Untuk gambarnya sama dengan yang ada di papan ya nak ya, sama ya. Di sini ada gambar apa ini? Kira-kira gambar apa ini? Hah? Ada yang bisa jawab? Silakan ajukan tangannya. Satu, ajukan tangan. Siapa? Kenakalan remaja. Nah, ini gambarnya apa ini kira-kira gambarnya? Kenapa dikatakan nakal? Kenapa dikatakan nakal? Kenapa? Uraan. Ya, ini ya. Gambarnya uraan, Bu. Terus kalau
pakai sepeda motor nggak pakai apa ini? Helm. Nah, ini nggak pakai helm, kemudian awur-awuran ya, di situ boncengan, kemudian duduknya juga ada yang berdiri ya, maka dikatakan sebagai apa tadi, Le? Kenakalan remaja, salah satu bentuk dari kenakalan remaja, ya. Kemudian gambar yang berikutnya, yang Bu Guru tunjuk ini gambar apa? Ada yang tahu, anak-anak? Iya, di sini ada guru sama siswa bersalaman, berpamitan. Kira-kira tadi pagi ada yang nggak pamitan sama orang tuanya? Pamitan semuanya? Ada yang nggak pamitan. Kenapa ada yang nggak pamitan? Sudah ditinggal kerja, Bu. Ya, ada yang seperti itu. Di rumah nggak ada siapa-siapa, Bu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang di rumah, berarti sebelum berangkat diusahakan, diupayakan harus berpamitan ya, dengan cara bersalaman ya, sesuai dengan budaya kita, budaya timur ya, bukan budaya baratan ya. Jadi kalau mau sekolah, anak-anak diwajibkan berpamitan kepada orang tua. Kemudian gambar yang ketiga, apa, Dok? Sopir wanita. Nah, kalau dulu sopir itu laki-laki saja? Iya. Iya ya. Kalau dulu seingat saya waktu kecil ya, waktu Bu Guru kecil, kalau ke rumah Sidoarjo itu anak-anak, sopirnya pasti laki-laki. Nah, sekarang sudah bisa digantikan sama perempuan. Ya. Berarti terjadi pergantian peran ya, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Yang berikutnya, gambar yang berikutnya ada gambar apa ini? Iya, membuang sampah pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Ya, harus dibedakan ya, antara teman dengan tempatnya ya. Kelas kita sudah bersih, anak-anak? Sudah bersih? Belum. Ya, kelas kita masih kotor. Tadi pagi atau kemarin sore ada yang nggak piket? Nah, sudah piket? Sudah. Ya. Kalau masih belum bersih berarti harus dibersihkan. Nah, gambar yang berikutnya kita lanjutkan ya. Ada gambar? Coba sama blender. Zaman dulu menggunakan cobek. Ini alat untuk apa, Nana? Melembutkan, menghaluskan bumbu ya. Buat apa ini? Selain bumbu, buat apa? Buat makanan yang pedes-pedes. Rujak ya. Kalau sekarang kita dimudahkan dengan adanya blender. Benar sekali. Kemudian yang gambar berikutnya ada gambar? Iya, seorang ayah mengasuh anak. Nah, berarti ini terjadi pergantian peran. Biasanya kalau di rumah sampean semuanya ya, kira-kira yang mengasuh anak, yang merawat anak siapa? Ibu. Kalau ayah ngapain? Tidur? Ya, kerja ya, Nak ya. Ayahnya kerja, kemudian ibunya mengasuh anak. Nah, ini terjadi pergantian peran ya. Di gambar ini berarti yang merawat anak adalah seorang ayah. Ibunya kira-kira kemana ya? Oh, TKW. Nah, itu ya TKW ya. Banyak yang TKW ya. Kita lanjutkan lagi. Yang gambar berikutnya ini. Nah, di sini ada gambar apa, Nana? Adat istiadat ya. Di sini ada budaya. Ya, budaya ya, Nak ya. Budaya Jawa. Ya. Misalnya ketika setiap tanggal berapa kalau di Jawa ini? Tanggal 1 Suro. Nah, itu diadakan peringatan 1 Suro ya. Atau 1 Muharram ya, untuk kita agama Islam. Gambar yang berikutnya ada gambar apa ini? Siswa merokok. Nah, saya tanya yang laki-laki yang sudah merokok siapa? Kata masih
Yang lain? Nggak ada yang merokok. Kalau di sekolah ya, nggak merokok. Tapi kalau di rumah, wah itu ya, nggak boleh lah ya, jangan merokok dulu ya. Karena belum waktunya atau belum saatnya ya. Kemudian yang berikutnya ada gambar apa ini? Alat transportasi. Alat transportasi ada berapa? Ada? Ada 4. Darat? Ada 4? Ada 3. Apa? Darat, air, udara ya. Kemudian yang berikutnya? Iya, ini yang kalian miliki ya. Iya, ini sangat mempermudah dalam hal untuk komunikasi ya. Kemudian di sini ada gambar. Iya, manusia modern ya. Artinya kedudukan wanita itu disamakan dengan kedudukan pria. Nah, ini terjadi relasi atau rekan kerja ya. Kemudian gambar yang berikutnya. Menanak nasi kalau dulu menggunakan sandang ya, sekarang menggunakan Magicom ya, Magicom ya. Sekarang sudah bisa dimanfaatkan dengan perkembangan teknologi ya. Kemudian yang berikutnya ini ya, bentuk perubahan sosial budaya. Ya, ini dilihat dari waktunya ada revolusi dan evolusi. Kemudian dari pengaruhnya ada besar dan kecil ya. Kemudian dari perencanaannya ada yang direncanakan dan tidak direncanakan ya. Nah, ini anak-anak. Ya. Di sini ada gambar apa ini? Manusia purba ya, manusia primitif ya, zaman dulu ketika belum ada tulisan ya. Masih ingat pelajaran kelas 7? Kelas 7 ya? Praaksara? Ya, kelas 7 ya Nak ya. Nah, itu mempelajari tentang zaman prasejarah atau zaman ketika sebelum ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa itu disebut sebagai manusia purba. Masih ingat salah satu hasilnya atau temuannya dari manusia purba ini berupa apa anak-anak? Dinosaurus. Manusianya apa? Disebut dengan apa? Sisa-sisa batu yang telah apa, masih ingat? Fosil. Kemudian ada artefak Kajoken Modinger. Masih ingat? Boten, lupa ternyata ya. Nanti dipelajari lagi ya, di rumah dibaca lagi bukunya. Kemudian gambar yang berikutnya ini gambar apa anak-anak? Iya, revolusi industri ya. Kemudian di gambar berikutnya ada ini apa? Ya, ini apa ini? Tren baju hijab ya, tren baju hijab kata teman nih sampean ya. Kemudian yang ini gambar apa ini? Industrialisasi. Yang berikutnya ada gambar apa ini? Iya, pembangunan jalan. Dan yang terakhir gambar apa ini? Iya, bencana alam ya. Bencana alam contohnya apa? Banjir, longsor, tsunami. Nah, ya. Ya wis, silakan kembali lagi ke LKPD yang ada, didiskusikan lagi ya. Setelah selesai ajukan tangan baru kita presentasi ya, presentasi dari masing-masing kelompok ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Setelah mengamati gambar, kalau ada pertanyaan misalnya di sini apa ini namanya, rincikan bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktu, pengaruh dan perencanaan, nanti sama disuruh membuatkan banyak program tadi yang baik ya, misalkan ya, kan ada dilihat dari waktunya, ada
langsung di sini. Setelah itu baru, nah ini juga di sini, ya. Kemudian yang ini juga dikerjakan. Ini dikerjakan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Betul. Saya lanjutkan ke kelompok yang lain. Ada yang ditanyakan, Dok? Sudah ditulis nama kelompoknya? Nah, kelompok berapa ini? Silakan kelompok 1 gitu ya. Kemudian setelah diamati gambar ya, sama disuruh menjelaskan perbedaan pengertian dari perubahan sosial dan perubahan budaya. Ditulis di bawahnya ini ya. Terus ini sebelum ke pengertian berarti yang ini dulu disebutkan dari gambarnya ada, disebutkan oh ini masuk ini masuk ini. Ya. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke ya. Mas, mau ada kelompoknya deh. Ayo. Ini nama kelompoknya sudah ditulis. Kemudian dari gambar yang ada ya. Ini ditulisnya termasuk bukan di sini dari gambar yang ada ya. Yang termasuk bukan budaya di sini. Bisa dipahami? Kemudian ini yang kedua waktu pengaruh dan perencanaan. Kalau misalnya ingin buat makan yang tadi misalnya perubahan boleh ya, boleh jawab. Ada ganteng ada pertanyaan? Guru lihat dulu. Ini nah. Ini sudah sesuai. Jangan lupa nama kelompoknya sudah ditulis ya. Sama tadi kelompok berapa dengan oh iya. Nah setelah itu baru ini dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Setelah mengamati gambar sama disuruh memisahkan antara gambar yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya. Diisikan di sini. Ya. Nah kalau alat transportasi tadi masuk apa? Masuk apa tadi? Ayo masuk apa tadi? Pakai silakan dilihat. Alat komunikasi. Nah, ini masuk dalam perubahan. Hah? Perubahan? Iya. Ya? Nah, ibu cermati. Ada lagi yang ditanyakan? Betul, sudah paham ya? Saya lanjutkan. Berapa rekan? Kelompok 7 sudah dikasih nama? Oke. Ya. Ini bahasannya ini. Setelah diamati gambar yang ada ini ya, kemudian silakan diisi di sini. Gambar yang ada itu yang termasuk dalam perubahan sosial itu gambar yang mana saja. Nah, dituliskan di sini. Ya. Kemudian dari gambar yang ada yang termasuk dalam perubahan budaya itu yang mana? Diisikan juga di sini. Jelas ya untuk yang ini ya. Setelah itu diambil kesimpulan, oh berarti pengertian dari perubahan sosial itu seperti ini. Perubahan budaya itu ini artinya. Nah, kayak gitu. Bisa dimengerti? Iya. Nah, lanjut ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, setelah mengamati gambar yang ada, sampai disuruh memisahkan yang termasuk dalam perubahan sosial budaya dilihat dari waktu itu yang mana? Gitu ya. Kemudian dilihat dari pengaruhnya itu yang mana? Ya. Kemudian dilihat dari perencanaan itu yang mana? Nah, setelah itu baru diisikan di sini. Setelah diisikan di kolom yang ini, baru disuruh menjelaskan, ya. Untuk yang perubahan sosial budaya dilihat dari waktu, oh tadi dibagi menjadi 2, ada apa revolusi sama evolusi, ya misalnya seperti itu. Ya, silakan buku paket yang sudah ada sama bahan ajar ini digunakan semaksimal mungkin. Ya, ya. Ya, jadi nggak boleh apa yang satu diam, yang satu kerjakan.
Tidak ada. Oke, lanjut. Ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, sudah ditulis. Ini disuruh ngapain kira-kira? Disuruh ngapain? Nah, berdasarkan gambar yang ada, sama disuruh mencari pengertian antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Nah, setelah itu kemudian dari gambar-gambar yang ada ini, nah dimasukkan di sini, ya, yang termasuk perubahan sosial yang mana, perubahan budaya yang mana. Nah, seperti itu, ya. Kemudian setelah itu, ya, yang nomor 2, ya, setelah diambil kesimpulan tadi pengertian perubahan sosial itu apa, pengertian dari perubahan budaya itu bagaimana. Setelah itu mengerjakan yang nomor 2, caranya sama dengan mengamati gambar yang ada ini, ya. Kemudian dilihat perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya itu yang mana sih. Nah, nanti dimasukkan sini, ya. Kemudian perubahan sosial budaya yang dilihat dari pengaruhnya itu yang mana. Nah, yang ini, ya. Kemudian yang perencanaan juga yang mana dimasukkan di sini. Setelah itu baru dijelaskan, ya, tentang perubahan sosial budaya. Kalau misalnya ingin buat peta konsep, ya, supaya memudahkan seperti yang ada di halaman berapa? Ya, seperti. Jadi silakan dimaksimalkan, ya, sumber belajarnya yang ini, karena tadi sudah lihat video kan hampir sama dengan yang ada di buku pakai. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan semuanya harus aktif karena saya nilai anak-anak. Ini maksudnya ini. Kalau pembaginya tadi ada berapa? 2, apa saja? Kelompoknya sampean ya. Nggih? Mau tanya apa?
Kalau besok, kalau nanti tidurnya malam boleh karena masih sudah nggak masuk sekolah. Ya. Salah subuh pernah tadi pagi? Salah subuh deh. Dan salah subuh pernah. Sholat ada dari Ramadan. Sholat ya, karena sholat itu wajib. Ya, bismillah. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak untuk tugasnya? Nggak ada ya, sudah paham semuanya ya? Ya. 3 menit lagi kita presentasi. Sudah ada yang siap? Sudah selesai diskusinya nomor 1 sama nomor 2 sudah selesai semuanya? Oh sudah. Kalau ini yang gambar ya, ya, serah. Sudah siap presentasi? Sudah siap presentasi? Sudah siap? Sudah selesai? Sudah siap presentasi anak-anak? Sudah ya? Sudah ya? Sudah siap presentasi ya? Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan kelompok 1. Yang lainnya berarti mendengarkan, menanggapi, ya, mendengarkan, menanggapi, boleh bertanya, ya. Dari kelompok 1, ya, silakan. Ya, nggak usah ke depan ya, di situ saja ya. Yang mewakili silakan berdiri, ya. Kemudian menyampaikan salam, terus bacakan hasil diskusinya. Silakan dok. Diskusinya gini ya. Perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial. Yang keras dong, yang keras. Kedengaran anak-anak ya sebelah timur? Ya. Dikeraskan lagi. Presentasi dari kelompok 1. Perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi
misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada para perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan yang lain. Sedangkan perubahan dalam kebudayaan mengacu hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang yang lain. Iya, oke. Silakan kasih anak untuk kelompok. Ya, untuk menindaklanjuti berarti harus ada kelompok yang bertanya. Oh ya, dari kelompok 2 dipersilakan tanyanya ke kelompok 1 ya sayang. Ya, adanya berarti ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan disimak pertanyaan dari teman kita. Ya, boleh dijelaskan dulu. Kenakalan remaja, guru dan siswa kesalahan sopir wanita membuang sampah pada tempatnya, ayah mengasuh anak siswa merokok, manusia modern termasuk contoh perubahan sosial, copet dan blender, adat istiadat, alat transportasi, alat komunikasi, termasuk contoh perubahan budaya. Ya, itu ya. Itu tadi jawaban dari kelompok 3 ya, yang sudah bertanya ya, dari kelompok 2 ya. Jawabannya dari gambar yang ada tadi ya, yang termasuk dalam perubahan sosial yang sudah disebutkan ya. Kemudian perubahan budaya yang sudah disebutkan oleh teman kita. Kira-kira dari kelompok yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi lagi dari kelompok 3 ya? Dari kelompok 3 ya, silakan ditanggapi dok. Kelompok kami menanggapi menurut kelompok kami bahwa perubahan sosial terjadi pada pelakunya, yaitu manusianya, sedangkan perubahan budaya lebih ke hasil perubahan sosial tersebut. Perubahan yang direncanakan atau planet change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan direncanakan oleh pihak yang merencanakan perubahan atau biasa disebut agent of change. Ya, ya, kita kasih operasional untuk kelompok 3 yang menanggapi dari kelompok 1 ya. Ada lagi mungkin dari kelompok 4? Oh ya, silakan. Dari kelompok 4 mau menanggapi, silakan. Menurut kelompok kami, perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat atau sebaliknya perubahan sosial menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Contoh, ketika sudah ditemukan alat penanak nasi, maka pekerjaan seorang ibu menanak nasi bisa dikerjakan oleh seorang ayah. Ya, bagus sekali ya. Untuk kelompok 4 silakan dikasih operasional. Masih semangat dalam diskusinya? Masih ya. Kita lanjutkan dengan tepuk kita lagi supaya ada spirit lagi. 2 kali tepuk kita. Mantap. Kita lanjutkan presentasi yang berikutnya dari kelompok 5. Sudah siap kelompok 5? Ya, silakan. Silakan berdiri. Ya, sampai salam. Kelompok 5 yang lain jangan sampai sendirian anak-anak, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dilihat dari waktunya ada 2. Yang pertama itu adalah evolusi atau perubahan sosial lambat, merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya kehidupan masyarakat primitif atau manusia purba. Namanya waktu yang diperlukan dalam perubahan pada kejadian
kebahagiaan. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya seperti revolusi industri, yaitu penggunaan mesin untuk membangkitkan tenaga manusia sehingga produk barang yang dihasilkan cepat dan lebih baik. Ya, terima kasih kelompok 5. Kita kasih aplaus dulu anak-anak. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok? Oh ya, kelompok 6. Silakan. Adakah contoh lain yang bisa diberikan dari evolusi selain yang manusia berubah? Mungkin kelompok yang lain bisa memberikan jawaban. Kelompok 5. Kelompok 5? Iya, silakan. Ada contohnya lainnya yaitu peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah seperti gas. Konversi ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama karena masyarakat dapat menggunakan. Iya, ya, jadi masa transisi, oh ya, boleh dulu lagi. Jadi masa transisi dalam penggunaan apa? Gas ya. Kalau yang dulu kan menggunakan apa? Anak dulu menggunakan minyak. Minyak apa? Minyak tanah ya, yang dulu menggunakan sumbu ya. Nah, dengan adanya gas, nah maka orang-orang akan takut. Ada yang beberapa yang takut ya. Ya, ada yang takut sehingga nggak mau menggunakan, saya tetap cari kayu bakar saja. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok. Oh ya, kelompok 7, silakan deh. Kami setuju dengan pernyataan kelompok 5. Oke. Penggunaan gas rumah saya sangat lama karena gas rumah tidak saya bagi makan. Ya, ini ya. Soalnya jadi kebetulan dia sempat menggunakan dan tidak diselesaikan dari minyakan yang besar sehingga suatu kebenaran yang salah Iya, betul sekali. Terima kasih tanggapannya dari kelompok 7. Kita kasih aplaus ya. Yang ada ya bahwa memasang gas itu ternyata ada beberapa masyarakat yang takut ya, takut terjadi kebocoran. Maka antisipasinya harus menggunakan kain yang basah ya. Ketika terjadi kebocoran langsung ditutupkan ya. Baik, itu untuk presentasi dari kelompok 5 tadi yang sudah tampil dengan sangat baik sekali. Kemudian sekarang kita lanjutkan presentasi yang berikutnya, kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap untuk presentasi ya. Dipersilakan deh. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. 1. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat atau hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya mode atau tren baju. 2. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contohnya industrialisasi. Iya, betul sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok 2? Dari kelompok 2? Oh ya, silakan, Dok. Iya, betul sekali. Jadi industrialisasi itu sekarang sudah ada di desa maupun di kota ya. Di sekitar kita misalnya ada pabrik apa? Ada pabrik rokok. Ya, pabrik rokok apa? Gajah Baru. Nah, di situ sangat banyak sekali menyerap tenaga kerja, terutama kaum hawa ya, ibu-ibu ya nak ya. Nah, di situ bisa mengurangi adanya pengangguran. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan untuk kelompok 4?
Dari kelompok yang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sebentar lagi karena belum waktunya istirahat. Ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya istirahat, nah sampean sudah tak persilakan istirahat, ya? Iya. Ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, berarti kalian sudah paham ya. Jangan lupa LKPD-nya harus diselesaikan ya. LKPD-nya harus diselesaikan. Kita selesai diskusi, nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Untuk kelompok yang terakhir ya. Kelompok yang terakhir ada yang sudah siap ya dari kelompok 3? Ya. Monggo Mbak, silakan. Perubahan yang direncanakan atau planet change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau biasa disebut agent of change. Berikutnya dilanjutkan oleh perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, bencana alam seperti meletus, gempa, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Sudah selesai? Oh ya, kita kasih oper untuk kelompok 3. Oh ya, silakan dari kelompok berapa tadi? 5. Ya, silakan saudara pertanyaannya. Apa contoh perubahan yang sudah dilakukan? Oh ya, menanyakan contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Bisa dijawab Mbak? contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan antar provinsi, antar kecamatan, dan antar kabupaten. Iya, silakan. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Untuk kelompok 3? Sudah selesai ya? Ya, ini kalau sudah selesai berarti diskusi kita hari ini juga sudah selesai. Untuk LKPD-nya sudah diisi semuanya. Sudah ya? Saya pastikan dulu apakah isinya sudah full itu. Sudah bisa diambil ya? Sudah masuk. Belum sarapan ya, ya? Oh iya, belum sarapan. Besok kalau hari Senin sarapan dulu ya Kak ya, biar nggak lapar ya. Ya, jadi kita istirahat itu harus sesuai dengan jam yang kita pakai ya. Ya, harus disiplin anak-anak, nggak boleh suka hati.
Sudah ya? LKPD-nya nanti kalau sudah berakhir, berarti yang belum tadi atau yang tinggal menambah saja dikumpulkan ya. Jadi untuk kegiatan kita kali ini itu bisa ditarik adanya kesimpulan. Ya, ada kesimpulan. Ya, sebentar lagi. Makanya sarapan dulu ya kalau mau berangkat sekolah ya, Nak, ya. Silakan Torik dibacakan kesimpulan kita untuk belajar hari ini. Silakan dibacakan, Torik. Berdasarkan kegiatan kita hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat dan bentuk perubahan sosial budaya yang dapat menjadi tiga, yaitu satu budaya, dua budaya, dan ada evolusi dan revolusi budaya dari pengaruhnya ada perubahan besar dan perubahan kecil. Tiga dilihat dari perencanaannya ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Iya, terima kasih Torik sudah membacakan hasil kesimpulan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan kita kasih aplaus untuk Torik. Ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita ini berakhir ya, Nak, ya, kita refleksi dulu. Ya, kita refleksi artinya dari pembelajaran yang sudah ada, ya. Dari pembelajaran kita yang sudah ada, sudah disimpulkan juga ya. Silakan ditulis kesan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, silakan ditulis di baliknya belakang sendiri LKPD. Nah, itu silakan ditulis ya. Menurut kalian kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Nah, seperti itu. Silakan ditulis. Dengar dulu ya, Nak, ya. Kesan-kesannya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, nggak mau sarapan. Harusnya sarapan dulu, ya, Torik ya. Sarapan. Ya, silakan ditulis dulu anak-anak refleksinya. Torik ditulis. Tulis ya, apakah menyenangkan, kurang menyenangkan, atau kurang siap, bagaimana? Nah, silakan ditulis anak-anak. Ya, karena itu sebagai referensi bu guru ya. Ketika berarti pembelajaran saya untuk pertemuan berikutnya harus seperti ini. Nah, jadi semacam kayak masukan buat saya supaya kedepannya bu guru menerangkan harus seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sudah selesai? Saya ambil ya. LKPD-nya saya ambil semuanya. Yang bahan ajar buat belajar ya. Yang bahan ajar dibuat belajar. Nanti kalau di rumah dibaca lagi ya. Sudah ya? Untuk lebih menguatkan ya pembelajaran kita kali ini, di rumah jangan lupa ya mengerjakan LKS ya. LKS-nya sudah diterima anak-anak ya? Iya. Di rumah silakan mengerjakan LKS
halaman 59 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, jangan lupa ditulis PR-nya ya, halaman 59 nomor 1 sampai dengan nomor berapa tadi? 5. Nomor 5 ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Selain PR yang ada di LKS ya, satu hal lagi untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari tentang nih, faktor penyebab perubahan sosial budaya dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di situ ada kalau di buku paket ya, ada di halaman 97 ya, sampai dengan halaman 114 ya, faktor penyebab sama faktor penghambat dari perubahan sosial dan budaya ya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya? Kita berarti di rumah ada 2 kali tugas. Tugas yang pertama mengerjakan LKS ya, halaman berapa tadi? 59 nomor berapa? 1 sampai dengan nomor 5. Terus yang kedua, tugasnya apa? Mempelajari buku paket atau materi yang berikutnya, yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baik ya, sudah ingat-ingat PR-nya, jangan lupa. Nanti ketika sudah pulang di rumah, berarti untuk hari ini PR-nya harus dikerjakan ya, supaya besoknya itu tidak terbebani dengan PR yang ada, gak ketambahan sama pelajaran yang lain ya. Setelah itu baru malam hari atau pagi harinya disalin untuk pelajaran yang berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan lagi ya Rangga ya, buku tulisnya jangan sampai ketinggalan lagi ya nak ya. Oke wes ya, silakan kita kembali ke posisi yang awal. Posisi awal. Dipersiapkan buku tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, supaya bisa digunakan untuk belajar di rumah ya. Sudah siap ya? Sudah siap semuanya? Ketua kelas bisa memimpin doa untuk pulang. Ya, silakan disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu kali lagi ya, 2 kali tepuk kita. Ya, masih semangat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan ruangan.